Selamat pagi anak-anak. Aduh, mukanya nih. Wit mana Wit? Wajahnya mana Wit? Wajahnya ganteng nih mana nih? Pagi Bu, pagi. Selamat pagi Bu. Sinyalmu bagus Wit. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, sudah masuk semua nampaknya nih wajah-wajahnya nih ya. Oke, Ibu lihat. Oke, sudah hadir semua. Itu Romi kebiasaan. Coba dasinya dipakai dulu biar ganteng ya. Pakai dulu. Iya Bu, itu kebiasaan. Ya, kebiasaan ini. Oke, nah senang sekali hari ini kita ketemu lagi. Sebelumnya kan kita tentang titik didih. Oke, menurut kalian kan Ibu sudah kasih RPP, sudah kasih bahan ajar, sudah kasih LKPD juga, dan kemarin ada tugas membuat TikTok. Ya, ternyata sudah hasilnya bagus sekali. Ternyata diam-diam Wit punya bakat menari ya. Tidak sangka ya ternyata ya Pak Wit ya. Keren. Nanti kita akan tampilkan ya video TikToknya. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Nah, setelah ini kita akan nanti mempelajari tentang titik didih. Mbak Arfi sudah tahu dong berikutnya apa? Kita akan nonton apa? Pelajaran apa? Setelah titik didih, Bu bilang? Titik Bu. Betul. Oke, nah sebelum kita ke pelajaran, mari kita lihat dulu yang berikut ini. Doa dulu lah ya. Ibu semangat sekali hari ini. Baiklah, kita berdoa dulu begitu. Karena hari ini yang saya lihat yang cantik dan manis itu adalah Marti. Ayo Marti, kami pimpin doa. Ayo Marti, pimpin doa Marti. Sampai nggak suara ibu nih? Ya Bu, maaf Bu. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya udah Bu. Hampir lagi kita berdoa ya. Baca kotak doa. Oke, nah karena kita akan berikutnya, kita lihat Ibu ada surprise. Mudah-mudahan ini kita ya. Let me see di mana ya dia ya. Bentar. Sudah nampak kah? Belum Bu. Sedang proses Bu. Oke. Sudah lihat? Belum Bu, lagi proses. Belum. Kalau udah bilang ya, udah Bu. Sudah? Lagi di jalan Bu. Belum. Apakah dia salah ya? Sebentar. Dewi Bu. Dulu. Kita lihat. Ini aja deh kalau gitu. Antara anak-anaknya itu biasanya. Oke. Sekarang let me see. Oke. Tentang titik buku. Oke. Sudah lihatkah? Sudah lihat? Sudah tampak? Apa yang di layarmu? Apa yang di layarmu? Es batu Bu. Ada es batu. Bagaimana es batu bisa terbentuk? Iya, berarti bisa dibaca ya, bagus sekali. Nah, kira-kira menurutmu bagaimana ya es batu bisa terbentuk?
Nah, di atas itu ada kode www.menti.com. Ibu kirim di chat ya, kamu bantu, terus kamu masukkan kodenya. Nah, kirim dulu. Oke, saya kirim di chat. Nah, sekarang segera menuju, bukan yang ini ya, kodenya ya. Nanti kodenya 78, berapa tadi? Ini masuk ke www.menti.com. Nah, nanti kodenya silakan klik 78864042. Jangan lupa tulis namamu juga ya, Nak ya. Ibu tahu ini siapa ya yang ngetik ya. Nah, oke, ini kodenya. Akan diklik. Nah, Bentar Bu, lagi loading. oke. Ini tergantung sinyal ya jawabannya ya. Sinyal yang cepat, jawabannya cepat. Itu bagaimana SKT terbentuk ya? Tidak ada yang tahu ya. Satu jawaban, dua jawaban belum ada tampil ya. Nanti yang nama pertama Ibu kasih pulpen. Iya, Nani ketika membeku. Oke, mantap Nani. It's good. Good answer. Ternyata you tahu juga ya. Oke, yang lain? Siapa? I give 3 lagi kesempatan. Iya, ketika Nani juga nama ketikarnya membeku, diturunkan suhunya, buah, keren banget. Pintar juga ternyata Nani ya. Jangan-jangan kamu sudah baca ya, itu bahan ajar ya, memang masih baca sih. Dan saya yang keduanya tuh Bu. Enggak, siapa itu? Kok tidak kasih nama? Saya, enggak ada namanya. Saya Bu, saya. Via. Saya salah tadi ngisi namanya tuh Bu, gimana ke? Ya, maksudnya sambil tulis nama, Bandung. Oh ya. Gitu. Bu Devi, Devi simpan di kulkas Bu. Siapa yang kulkas? Airnya kan. Oke, sip. Oke, Yuli ketika masuk freezer ya, in English, kurang lebih lah ya kulkas freezer iya. Oke. Sip. Nah. Oke. 3, 4, 5, 6, 1. Oh, saya closing ya. Voting ditutup. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Keren-keren. Ternyata sudah tahu karena ini kita sehari-hari ya. Oke. Kalau sudah tahu bagaimana cara es batu terbentuk ya karena bisa membeku. Kemudian sebenarnya apa sih itu membeku? Nah, ya apa itu membeku? Sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih. Kira-kira apa bedanya padatan dan cairan secara molekuler? Apa ya? Ada yang tahu? Kalau lihat dari gambarnya, yang mau angkat tangan dan sebutkan namanya siapa? Kalau dari ini molekulernya, kira-kira apa bedanya? Saya Bu. Ya, silahkan. Kalau bedanya padatan cairan, nampaknya cairan itu bisa bergerak bebas. Ya. Kalau padatan kayaknya dia terikat Bu. Gitu. Jadi susah bergerak ya. Oke. Bagus Yuni, it's good. Ada lagi kira-kira? Yang mau coba? Lihat dari gambar ini, kayaknya asik lah ada gambar ini. Ini liquid in English ya, kalau kita cairan. Ini bahasa Bekasi. Bentuknya berbeda, Bu. Apa? Bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Oke, satunya berupa? Bu. Ya, ini. Itu kayaknya ada. Kalau yang liquid itu jarang-jarang apanya Bu? Bola-bolanya itu jarang-jarang. Kalau yang solid itu bola-bolanya nyatu semua itu. Oke. Ya, betul. Memang agak susah mengungkapkannya, tapi bagus sudah kata-kata Romi. Oke, kalau gitu kita cek betul nggak sih kata-kata kami ini? Nah, ternyata padatan itu adalah memiliki ikatan dengan kerapatan yang paling tinggi ya. Ini sangat tinggi, sehingga molekulnya akan memiliki jarak yang kecil dan saling berdekatan. Jadi pergerakan antar molekulnya sangat terbatas. Kemudian kalau cairan gimana? Ternyata ikatan molekulnya yang lebih rendah daripada padatan. Sehingga lebih renggang, tapi masih memiliki ikatan antar molekul yang relatif kuat, sehingga dia masih dalam satu kesatuan air, tidak bisa jadi tunggal. Oke, nah setelah tahu bedanya, nah jadi dapatlah kita jawab tadi apa ya yang terjadi ketika cairan diturunkan suhunya, sudah kita jawab bukan, yaitu caranya bisa
membeku. Iya. Nah, setelah ini, kalau misalnya Ibu tanya, kira-kira definisi membeku itu apa? Nah, silakan lagi kalian, ini Ibu buka ya, English close nih, saya coba. Saya open lagi. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika diturunkan suhunya? Boleh lagi masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya. Plus, kira-kira pengertiannya apa lah, kan data membeku tuh. Jadi kamu membeku itu apa ya? Kalau lihat dari molekulernya, gambarnya. Ya, saya akan memilih 3 pengirim jawaban tercepat. Saya sudah punya hadiah. Mana ya hadiah saya ya? Karena yang kerja dari rumah, ya, jadi tersedia semua di rumah sudah. Ya, tapi ini kita tunggu ketemu ya, kita tunggu di kelas ya. Ibu ada nanti kebeng, ya, kebeng aja lah. Satu-satu dapat. Ayo, udah adakah yang menjawab? Kira-kira apa yang terjadi dan pengertian membeku itu apa yang menurut kamu? Kata-katamu aja lah. It's okay, masalah. Ada? Bisakah? Sudah bisakah komenti? Ayo 3 orang cepat. I give you the kebeng. Silvi Bu, akan langsung membeku. jawab boleh, Bu? Boleh. Siapa nih? Devi ya? Ya, Bu. Saya susah, Bu. Ya Susah tulis nama masuknya. ya. Sinyalmu susah ya, kasihan nanti Ya, bukan sinyal mungkin ya. kuota saya habis kali, Bu. Ya, ganti Ibu. Kirim nanti kalau habis. itu benar. Ya, Devi apa jawabanmu, Dep? Membeku, Bu. Membeku ya. Menurutmu membeku itu apa ya? Membeku itu misalkan kalau apa ya, Bu ya? Nah, lihat di Yang gambar ini, di tadinya gambar ini. Kalau ada yang begini, jadi begini. Menjadi padat. Iya. Dari cairan menjadi padatan jadi kali ya, Bu? padat. Ya, betul. Tidak ada yang salah. Oke, sudah dapat 2. Silvi sudah dapat kebeng, selamat Anda dapat kebeng. Yang terakhir saya menjadi padat. Ini siapa? Siapakah itu yang memenangkan menjadi padat? Sudah? Siapa itu yang menjadi padat? Devi tadi ini, bukan? Saya, Bu. Wih, oh my god, akhirnya kamu dalam juga. Iya, Wit. saya, Bu. Wit. Namanya tadi, Bu. Bagus, Wit. Iya, ini anak tanganmu ya, Wit ya. Jauh kita, Wit. Jangan lupa. Oke, sip. Terima kasih. Nah. Ternyata sudah bisa juga membeku itu dari air menjadi es. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke materi yang sebenarnya. Setelah kamu tahu apa itu membeku, ini ya. Nang, udah speaker. Oke, kita lanjut. Danang. Wih. Danang. Ya, karena bersama Ibu sebenarnya ada yel-yel nih sebenarnya. Kalau seperti kimia, jawabannya jago aksi harus berani bereaksi. Ya, coba ya tes 1 kali jangan ya. Kelas kimia Jago aksi. Harus berani bereaksi. Oke, nanti lah kita belakang lah ya latihannya. Oke, jadi membeku. Nah, ini ibu sempurnakan nih. Membeku adalah proses rapatnya molekul-molekul cairan berubah menjadi padatan karena penurunan suhu. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke berikutnya. Jadi kita setelah ini akan belajar tentang penurunan titik beku ya dengan cara praktikum. Oke. Bentar saya kasih. Sebenarnya Ibu mau kasih video. Nah, bentar ya. Bapak apa ke saya? Kita kan udah bayar semua. Terus dia apa ke saya? Dia terus ini bukan. Ambil ide ada. Biasanya ngambil di sini gitu. Tadi juga. Sebelum ini kita bilang tadi kan ke purpose sampai ketemu. Ada aja nggak bilang kan.
Salah sasaran. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang apa itu definisi membeku, maka kita setelah ini akan mempelajari tentang menentukan titik beku larutan dan apakah penurunan Nampak, Bu. larutannya. Kita akan mempelajarinya. Nah, anak-anak, setelah itu mempelajari tentang apa di mana caranya ini? Ya di sini kan. Kalau gini nampak nggak? Udah nampak? Masih belum, Bu. Belum. Oke, kalau misalnya Belum, Bu, belum. kalau belum, kita pakai yang live saja lah ya. Yang ibunya aja lah ya. Video nggak ada asli orangnya, yang asli aja lah ya. Tapi sama isinya. Sekarang nampak nggak sesuatu? Ada nampak nggak ini sekarang? Oke, nampak nih. Bentar. Let's window. Oke. Oh, ini dia. Nampak nggak? Sudah nampak? Bu. Sudah nampak, Bu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang apa itu definisi membeku, maka kita setelah ini akan mempelajari tentang menentukan titik beku larutan dan apakah penurunan titik beku larutannya. Kita akan mempelajarinya melalui praktikum dari rumah belajar. Tapi sebelum itu, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Pada hari ini cuaca sangat cerah dan suhu udara HP menunjukkan 30 derajat Celcius. Panas ya. Nah, sebutlah ada dua orang sahabat bernama Lisa dan Lina. Mereka sangat gerah, panasan. Untuk mengurangi rasa gerahnya, mereka minum es sambil duduk di teras. Percakapan mereka berdua ini terlihat ketika Lisa memperhatikan es batu yang ada pada gelas tersebut. Jadi ingat, es batu itu membeku pada suhu derajat Celcius. Iya ya. Tapi kalau kita minum air es batu, rasanya hampa ya. Kayaknya kalau kasih rasa enak deh, kata Nina. Nah, ketika berkata demikian, Nina bertanya, kira-kira kalau air sirup jadi es lilin nantinya, suhunya berapa yang membeku? Iya ya, kira-kira sama nggak ya dengan air es? Nah, dari percakapan mereka berdua ini, pertanyaan itu semua, kira-kira apakah air dan air sirup membeku pada suhu yang sama? Sama? Berbeda ya? Lagi apa ya, menilai peer teaching guru PPG Kalau beda? kimia Unpad. Yang ngajarnya dari Kendari. Sudah dapat grupnya. Kita Sekarang gurunya dari KPD. Ini dari Ini Riau semua dua, yang KPD kan? Tengah Nah, dua, ya. Sulawesi Sekarang Tenggara KPD. satu, Sulawesi Selatan satu. Masih. Nah, Lalu sisanya kita kapan? sama apa beda ya? Itu bawa dari Kupam. Silakan. Kelompoknya kan sudah ibu bagi. Nah, kamu lupa, saya ingatkan lagi. Sudah sesuai nih. Kelompok 1 itu Dona, Sylvia, Wit, Marti, ya. Kemudian, kemudian yang kelompok 2, Apri, Nani, Yuli, Romi, Deti. Nah, kan isi tuh di LKPD-nya. Kira-kira di orientasi sama nggak ya titik bukunya? Gitu. Oke ya. Kemudian kita untuk membuktikannya, kita akan melakukan eksperimen. Kali ini kita akan tidak bertemu, kita gunakanlah eksperimen secara virtual. Keren kan? Walaupun engkau jauh di sana, aku di sini, ya
Kita bisa. Praktikum. Oke, let's go. Baik, disinilah dia. Sudah nampak, nak? Kita ke rumah belajar ya. Sudah nampak, nak? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini silakan dilihat ya. Bahan yang kita gunakan hari ini ada air, ya. Ada glikol. Ya, glikol nanti ada 2 kali perlakuan, ada yang 62 gram, 62,07 gram, dan 124,14 gram, ya, seperti itu bahannya. Kemudian alat-alatnya, ini ada termometer, kita sebut tadi termometer, kemudian ada alat pendingin secara cepat, ya, secara elektronik, gitu. Nah, sekarang kita mau coba nih, kalau air saja, nah, airnya ini Ibu kasih 500 ml ya, 500 gram. Nah, kamu lihat nih suhu pertamanya. Langkah pertama Ibu adalah memasukkan larutan atau air dalam gelas kimia 500 gram. Kemudian cek suhunya. Ternyata sebelum didinginkan itu 25 derajat Celcius. Kemudian Ibu turunkan, biasanya kalau di freezer itu minusnya itu 18. Ya, 18. Kita lihat di mana dia, di sini dia. Nah, 18 derajat. Nah, ini enggak ada. Oke. Ternyata titik beku air adalah 0 derajat. Nah, sambil kamu lihat ya, di hasil pengamatan kamu tulis ya. Situ suhu sebelum tadi berapa? Ya, kemudian setelah nih saya ulangi nih. Ketika dia masih air saja, suhunya 25, setelah itu dia didinginkan 18 minus 18 sesuai dengan suhu freezer itu menjadi 0 derajat Celcius. Oke, sekarang kita mau tambahkan nih, tadi hanya air saja, sekarang Ibu mau tambahkan dengan glikol. Glikol Ibu tambahkan 62,07 gram. Nah, sebelum dia didinginkan atau diturunkan suhunya berapa di sini? Ya, silakan ditulis. Kemudian Ibu dinginkan, masuk freezer. Ternyata hasilnya adalah, kita lihat. Sekarang Ibu mau tambah 2 kali lipat masanya menjadi 124,14. Sekarang kita dinginkan dulu. Ternyata suhunya 25, kemudian Ibu turunkan, ya, jadinya titik bekunya minus 7,44. Apakah sudah tertulis di hasil pengamatanmu, nak? Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Kalau sudah, nah ini kan kamu sudah tahu nih titik bekunya. Sekarang kita mau cek nih, benar nggak jawaban komputer ini dengan perhitungannya. Nah, ya. Jadi di data PD itu kamu bisa lihat. Nah, kita hanya ngitung percobaan kedua dan ketiga saja ya, karena yang pertama tidak ditambahkan massa, hanya air saja. Ya, kamu isi di situ ada massa zatnya berapa, tadi sesuai yang pertama berapa, gitu kan. Kemudian MR-nya berapa, massa pelarisnya berapa, suhunya berapa. Nah, untuk titik beku di sini kita lihat ada informasi. Nah, kalau titik beku air itu adalah 1,86. Nanti anak-anak kalau penasaran bisa kerja di rumah ya. Nah, oke, silakan kamu isi. Isi apa soal-soalnya, dihitung. Kamu buktikan betul nggak ya, sesuai nggak dengan hasil pengamatanmu. Ibu kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya. Dalam kenyataan. Dalam sekarang saya kasih waktu 5 menit saja. Oke. Ya, silakan. Oke. Kira-kira ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Kelompok 1, Ibu lihat mana kertasnya, mana kertasnya. Coba angkat dulu kertasnya. Kelompok 1 di siapa nih? Kelompok 1 nih. Silvia, mana kertasmu Silvia? Nah,
Kamu sampai mana ngitungnya, Sylvia? Udah sampai mana ngitungnya? Ibu nak dengar suaramu, nak. Hidup dulu suaranya. Maaf Bu, kelupaan. Belum saya hitung Bu, baru nyatet data yang tadi. Sabar dulu Bu sebentar. Oke, kawan-kawan yang lain bantu ya. Jadi kawannya ada yang nyatat, ada yang langsung cus, segercep ngitung gitu. Nah, kan berempat tuh. Ayo. Apa Ibu, kamu bisa lihat ya di apa namanya di LKPD-mu itu, ya. Oke. Sama enggak? Kelompok 2 itu percobaan 2 saja. Kelompok 1, kelompok 2 percobaan ketiga. Saya ulangi. Ini tadi ini mana ininya nih? Tadi Ibu bantu ya. Masih ingat enggak tadi itu apa namanya? Sebentar. Ibu bantu, kalian membantu. Ibu bantu, kalian buka ininya ya, datanya ya, sebentar. Bukan dulu. Oke. Ini dia datanya tadi. Nah, ini titik beku, molarnya, ml-nya glikol 62,07 ya. Tadi masa yang pertama, percobaan yang pertama adalah 62,07. 62,07 masanya. Nah, kemudian titik bekunya sekian dapatnya. Hitunganmu betul enggak? Tuh. Masa pelarutnya 500 gram. KF atau tekan di bukunya 86. Oke. Sudah dapat? Sama nggak? Oke, sekarang kita lanjut ke, silakan mempresentasikan. Kelompok 1, sama nggak hitungannya? Kelompok 1, Sylvia, sama ya hitungannya? Sama atau tidak? Atau beda? Belum keluar Bu tampilan Ibu Bu. Belum keluar. Nah, ya. Ini. Kelompok 1, titik bekunya minus 3,72. Apakah sama? Iya, Bu. Sama. Oke, sekarang kelompok 2, siap-siap. Apakah sama? Kalau sama berarti gugup semua ya. 124,14. Ternyata hasilnya titik bekunya adalah minus 7,44. Betul nggak? Punya Mina? Beda tipis, Bu. Tipis bedanya, nggak apa-apa. Jangan beda tebal ya. Oke, sip. Mantap. Berarti 3 pembulatan saja ya, Naya. Oke, sudah bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sudah bagus sekali. Nah, sekarang kamu lihat di analisis proses empirinya, di percobaannya. Percobaan 0, percobaan 1, tadi tidak ada masa terlarutnya. Ulang titik bukunya berapa? 0, ya kan? Yang kedua, percobaannya, oke, kita lihat, saya bantu ya. Saya bantu tuliskan di sini hasilnya punyamu. Ntar kamu laporkan ke Ibu ya. Saya stop dulu. Nah dia. Window. Oke, ini. Nah, oke, ini yang pertama. Tadi bahannya adalah bahannya kan ini air saja. Sebelum tadi berapa suhunya? 25. Selama buku berapa tadi? Suhunya punya tadi itu dijelaskan adalah 0 derajat Celcius. Yang kedua glikol, hasilnya yang 62,07. Suhu sebelumnya 25. Nah, terakhirnya min 3. Kalau 1 3,7 375. 372, maaf Bu. Ya, yang 124,14 gram.
recall-nya sebelumnya 25. Berapa punyamu tadi nak? Minus berapa? Kelompok 2 minus 7,4. 7,44 kalau nggak salah ya, Bu. Ya, 7,44. 7,44. 7,44. Oke. Kira-kira dari sini apa yang bisa kamu simpulkan? Jadi Kira-kira penambahan. Kan bedanya bahannya penambahan massa Iya. semakin apa, Bu? Semakin tinggi massanya juga semakin rendah suhunya. Rendah suhunya, iya benar sekali. Oke, sudah bisa ya, jadi salah satu bagus sekali ya. Jadi penambahan massa pada atau zat pada suatu larutan cairan ketika itu maka akan mempengaruhi juga titik Titik bekunya. Oke, benar sekali. Oke, karena sudah waktu Ibu tinggal 5 menit lagi ya. Kita lanjut ke Google ya, nanti Ibu sudah kirim juga di WA-mu, Ibu tunggu jawaban kalian. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik lagi berikutnya kita tentang penurunan tekanan uap. So, tunggu praktikum berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Baik, terima kasih Bu Valen. Selanjutnya kami persilakan kepada para pengamat untuk memberikan saran dan masukan terkait tampilan dari Bu Valen. Silakan para Bapak Ibu pengamat ya. Silakan Bapak Ibu. Iya, mungkin dari saya terlebih dahulu ya Pak. Dwi Pak. Jadi kalau menurut saya selama kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Valen, semuanya sudah runut Pak, dari kegiatan awal sampai akhir, mulai dari membuka pelajaran, Bu Valen sudah terampil dalam membuka, kemudian memperhatikan juga, membuat si peserta didik tuh memperhatikan materi, kemudian termotivasi juga muncul di situ dari jawaban peserta didiknya. Kemudian materi-materi yang disampaikan juga sudah lengkap kalau menurut saya. Kemudian dalam penggunaan atau penerapan modelnya juga sudah terampil, sudah sesuai dengan prosedurnya, tahapannya. Kemudian interaksi antara peserta didik dan guru di situ sudah terlihat jelas dan nyata. Kemudian Bu Valen juga sudah mengelola kelas itu dengan sangat baik. Kalau menurut saya terlihat dari siswa yang sangat interaktif dalam berkomentar, kemudian memberikan jawaban, memberikan tanggapan, itu sudah terlihat dari situ. Kemudian penegasan suara, volume, intonasinya Bu Valen ini juga sudah sangat bagus, jelas. Saya rasa siswa pun yang awalnya malas-malasan belajar, saya rasa juga pasti akan termotivasi, kemudian jadi senang lah dalam belajar kimia terutama. Itu kalau untuk penilaian yang dari awal sampai akhir. Cuma mungkin satu di penutup pelajaran yang mungkin saya koreksi sedikit, cuman bukan kritik ya Bu Valen ya. Mungkin saat menutup pelajaran kita juga perlu doa ya. Nah di situ yang belum ada tersampaikan pelaksanaannya. Itu saja kalau menurut saya, mungkin dari pengamat kedua bisa memberikan saran atau masukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengamat kedua, silakan Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Bu Valen, semangat Bu. ya ngajarnya. Cuma lupa doa ya, hampir awal lupa doa. Ya, tadi sudah dicatat itu. Lupa berdoa, tapi untung ingat ya. Iya. Oke, kalau di sini saya lihat secara keseluruhan penampilan Bu Valen ini. Bu Puri, suaranya terlalu kecil Ibu. Bu Puri. Bu Apri, Bu Pak, Valen. Apri Yuni, Pak. Bu siapa, Bu Puri atau Bu Apri yang komen?
Bu Puri ya. Saya. Saya. Oke, Pak Rahmat sudah kedengaran suaranya? Ya, sudah Ibu. Oke. Tadi pada saat pembukaan itu sudah sangat bagus, cuman karena penggunaan aplikasi ini jadi agak lama ya. Bisa enggak kalau mentinya itu diberikan sebelum pembelajaran dengan kode-kodenya itu? Istilahnya itu siswa tuh udah punya dulu gitu. Oh Jadi iya. kalau di sini kan kan kita biasalah pengaruh sinyal kalau baru dikirim pada saat pembelajaran kan. Nah, itu saja sih di pembukaannya tadi sudah sangat bagus, cuman waktunya molor ya karena di mentinya tadi itu. Iya. Kemudian Betul-betul. terus pada saat intinya ketika diskusi dengan siswa saya melihat Ibu hanya tertuju pada siswa itu saja. Tadi yang paling disebut itu selfie. Yang lainnya yang Romi, yang Windakdo itu hilang. Ya, yang jadi hanya pada siswa-siswa itu saja. Jadi yang lainnya kayaknya dikalikan 0 gitu. Oke, itu intinya. Anak ya, bukan maksud ibu. Bagus kan, Mbak? Tenang ya, Nak. Oke, kemudian di kegiatan penutup, kayaknya Bu Valen tadi buru-buru ya dengan waktunya. Kayaknya lupa tuh dengan penghargaan untuk kelompok. Jadi kelompok yang terbaik. Ya. Ada ya, kelompok kelompok yang terbaik mana, hadiahnya apa gitu. Saya cuma kasih kode di awal-awal tuh. Kalau kelompoknya nggak ada, bagi-bagi. Ya, tapi kalau saya lihat RPP-nya Bu Valen itu penutup ada kasih penghargaan untuk kelompok yang presentasi terbaik. Iya benar, itu saya lupa. Jadi di penutupnya itu, oke. Secara keseluruhan sudah bagus. Oke, itu ya Bu saran dari saya. Terima kasih. Maaf ya yang lainnya. Pak Romi kayaknya sedih ya. Baik, terima kasih Bu Puri. Selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari guru pamong kita, Pak Gerard. Silakan, Pak. Bapak suaranya masih di mute, Pak. Diklik dulu. Ya, Pak. Oh iya, lupa. Ya, saya ulangi. Jadi, Bu Valen, RPP-nya itu halamannya juga terlalu banyak. Kalau saya buat RPP itu 1 halaman saja lah. Pokoknya inti-inti saja. Kemudian saya buka-buka tentang penilaian. Ada kisi-kisi ya yang Ibu buat. Ya, dengan soalnya itu kurang sinkron itu. Nomor 1 kata salah. Di kisi-kisinya Ibu itu memberi kalimat diberikan data ya. Data itu bayangan saya itu kan tabel. Tapi ternyata soalnya bentuknya wacana. Ya nanti itu dikoreksi lah dilihat. Baik Pak. Jadi di soal itu di kisi-kisi ya data. Tapi di soal itu wacana bentuknya. Kemudian nilai perolehan baik Pak Rumi tadi dengan Ibu itu ada hal yang dilupakan. Bahwa kalau kita beri nilai itu ada bobot. Saya belum lihat ada bobot penilaiannya antara nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya bobotnya sama semua deh ya. Jadi harus ada bobot untuk tiap soal. Nah untuk penampilan mengajar di Apersepsi itu saya melihatnya sangat menarik ya Bu. Ini tergantung materi juga ya. Kalau materi menurut Ibu ini memang nyaman Bu ngajarnya dibanding yang punya Pak Tommy itu tentang partikel penyusun atom itu abstrak dia punya. Kalau Ibu kan nyata, jadi enak gitu. Iya, materinya nyata. Nah, di demonstrasinya itu sudah bagus. Hanya saya mau nanya Bu, apakah demonstrasi itu untuk titik beku itu dilakukan 2 kali atau hanya sekali ini? 2 kali Pak, karena kan saya menghitung masanya, kan pengaruh massa terhadap titik beku. Jadi 2 kali dengan dengan senyawa yang sama, cuman massanya kita bedakan, satunya gitu. Dilebihkan. Maksud saya begini Bu, larutan itu ada 2, elektrolit dan non elektrolit.
Oh Tadi iya. Ibu praktikumnya hanya larutan non-elektrolit. Iya. Sebaiknya praktikum itu dilaksanakan sekalian yang elektrolitnya, Bu. Karena esensi materi penurunan titik beku itu adalah jumlah partikel, Bu. Ya, jumlah partikel, bukan konsentrasi kan. Ya, jumlah partikel. Di mana misalnya larutan glikol dengan larutan garam dapur itu kan beda, meski konsentrasinya sama kan pasti titik bekunya berbeda. Nah, mengapa demikian? Itu harus diuraikan, Bu. Karena kalau kita menjawab soal analisis tabel ujian-ujian itu selalu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit, konsentrasi sama tapi titik bekunya berbeda. Nah, pertanyaannya kan gitu ya. Berdasarkan data larutan bergantung pada apa kan? Pasti jawabannya kan jumlah partikel. Dan di situ Ibu belum memasukkannya ya. Jadi jumlah partikel zat terlarut. Maka praktikumnya harus ada elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian di kesimpulan memang kesannya terburu-buru, tapi tak apa-apa, ini peer teaching. Nah, kesimpulan yang saya berikan, yang pertama interaksinya sudah bagus. Jadi dominasinya tidak kepada Ibu, jadi dominannya sudah ke siswa. Mungkin karena penampilan yang kedua nih tadi ya, kan lebih apa? Bebannya makin berkurang. Beda yang pertama itu Pak Romi bebannya luar biasa. Dan itu yang saya sampaikan, Bu. Terima kasih, penampilannya sudah sangat bagus. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Baik, terima kasih Pak Gerard atas saran dan masukan ya. Jadi saya mengamati Bu Valen nih ya inilah ya, baik ya. Udah bisa mengaktifkan siswa ya. Nah, tinggal Ibu pertahankan terus ya.